Jadi mengenai sedikit sejarah Pesona FM ya dia. Jadi Pesona FM itu awalnya adalah namanya Radio Siaran Pemerintah Daerah atau RSPD. Ya. RSPD itu berdiri sekitar tahun 1968. Ya. 1968 dan fungsi RSPD itu adalah sebagai sarana komunikasi atau sarana corongnya pemerintah daerah ya, corongnya pemerintah daerah untuk memberikan sosialisasi tentang kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Kan lebih efisien daripada kita mengadakan sosialisasi secara tatap muka ini. Itu kan radio bisa menjangkau ke seluruh, diharapkan memang yang namanya radio siaran pemerintah daerah atau RPD itu bisa menjangkau ke seluruh wilayah kabupaten. Makanya setiap kabupaten itu biasanya mesti ada yang namanya radio pemerintah daerah, termasuk di Kabupaten Wonosobo, itu namanya waktu itu Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo. Tapi untuk radio siaran pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo ini tidak hanya menyiarkan tentang kebijakan pemerintah, sebab untuk radio siaran pemerintah daerah ini selain sebagai sarana sosialisasi dari pemerintah daerah, juga sebagai sarana hiburan. Ya. Selain sarana hiburan, juga untuk pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat dan juga untuk pengembangan sosial budaya termasuk pendidikan. Sehingga siaran-siarannya ini terbagi dari beberapa unsur, ada unsur budaya, ada unsur kebudayaan atau kesenian, unsur pendidikan dan lain sebagainya. Juga ada siaran berita. Berita ini adalah untuk menyiarkan kegiatan-kegiatan di Kabupaten Wonosobo, baik di bidang agama, di bidang budaya, dan juga di bidang pendidikan. Itu mengenai masalah radio siaran pemerintah daerah. Sehingga waktu saya mulai siaran tahun 1977. Yeah. Siaran, kemudian waktu itu saya masih istilahnya di Pemda itu, seorang pegawai itu pertama adalah PHL, pegawai harian lepas. Kemudian setelah itu jadi capek, calon pegawai. Nah kebetulan ketika PHL saya di bagian humas suruh juga membantu siaran itu ya. Kemudian setelah diangkat, saya diangkat di Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Tapi masih ikut siaran. Ya, tahun 1980 sampai tahun 1980 ya, sampai 1990 ya. Nah, kemudian dari tahun 1990 ini saya diminta untuk ini tadi, jadi ikut mengelola sebagai Kasubag Pembina RSPD atau sekaligus sebagai kepala studio. Tapi berikutnya tahun 2000 saya dipindah ke bagian umum. Ya. Kemudian dari bagian umum saya pindah lagi ke KPU. Ya. Dari KPU pindah ke inspektorat. Dari inspektorat saya pindah ke dinas sosial dan pindah lagi ke dinas kesehatan. Tetapi saya masih ikut siaran terus. Sampai sekarang ya. Jadi ikut rame-rame lah ya. Sebab yang namanya siaran itu mengasihkan deh. Ya. Jadi kalau sudah siaran itu ibaratnya orang itu kalau sudah rokok, ya, tiap hari rokok, kecanduan deh. Kalau sehari nggak rokok katanya kecut. Saya itu sampai sekarang kalau yang namanya seminggu nggak pegang mic dan kemudian onlinean dengan pendengar tuh rasanya lambe. Kecut sampai sekarang ya. Makanya kalau sampai di radio, kemudian saya siaran, dulu namanya pilihan pendengar ya. Itu kan kemudian kita
bisa interaksi dengan pendengar ya secara langsung lewat telepon itu seneng banget sudah terhibur. itu sedikit ngobrol ya, bisa melalui WA, bisa melalui telepon ya. Ini bisa emang ini radio kita kan begitu. Jadi sekali lagi untuk radio pemerintah daerah atau Pesona ya, sekarang namanya Pesona, itu sekarang jadi LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal. Nek dulu kan RSPD, Radio Siaran Pemerintah Daerah ya. Sekarang kalau LPPL Lembaga Penyiaran Publik Lokal, sehingga bersifat jadi pegawainya itu dari Pesona itu sendiri. Dia istilahnya swadaya ya. Ketoknya begitu. Tapi entoh demikian, pemerintah daerah juga masih bantu misalnya dalam sarana dan prasarana. Tapi untuk operasionalnya kayaknya sebagian besar dari upaya daripada Pesona. Itu ya. Kalau sekarang jenengan masih membawakan apa biasanya? Itu saya membawakan hiburan saja ya, jadi berita daerah dalam bahasa Jawa. Kemudian namanya sekarang Pesona Gadu-Gadu. Karena apa? Karena lagu-lagu yang saya putarkan sesuai dengan kehendak pendengar. Bisa lagu barat, bisa lagu keroncong, bisa lagu dangdut, tapi Wonosobo biasanya kan kebanyakan dangdut ya. Bisa campur sari, makanya kan gado-gado ya. Maaf, yang namanya makanan gado-gado itu kan macam-macam, ada yang matang, ada yang mentah ya. Makanya itu namanya Pesona Gado-Gado gitu. Itu mengenai masalah sedikit sekelumit daripada Pesona. Kemudian seperti yang saya katakan tadi bahwa RSPD atau Pesona yang sekarang Pesona itu yang berdiri tahun 1968 ini dulunya ya, yang dimana fungsinya sebagai corong pemerintah, itu tempatnya atau lokasinya itu di pendopo kabupaten, di belakang, di rumah bupati itu ya, di belakang ya. Tapi kemudian dipindah ke muka di depan pendopo kabupaten itu. Setelah itu dipindah di ini yang Kominfo. Bukan, masih di sini, dia masih ada tulisan itu. Di sebelah Kidul TK Pertiwi itu. Ketika saya sebagai kepala studio masih di situ. Kemudian sekarang karena itu merupakan katakanlah binaan dari Diskominfo, kemudian dipindah menjadi satu di komplek Diskominfo gitu. Itu sedikit mengenai sejarah lokasi daripada studio. Jadi pada intinya memang dari awal didirikan itu memang dari pemerintah ya. Betul, pemerintah. Sekarang pun untuk sarana dan prasarananya juga masih ada bantuan dari pemerintah, APBD. Misalnya apa saja itu prasarannya? Misalnya nih studio ini alat-alatnya itu pemancarnya barang itu ya. Itu kan juga masih bantuan dari APBD itu. Iya masih ada. Jadi kebanyakan. Tapi kalau untuk ini kayaknya ya nanti bisa diperjelas dari Mas Adan dari kan masih sebagai direkturnya ya. Itu kalau kayaknya kalau untuk honor honor krunya itu selain juga daringan juga ada sedikit bantuan dari pemerintah juga kayaknya. Memang untuk income dari radio itu kan satu-satunya kita mengandalkan dari dari iklan ya. Iklan ya. Tapi kalau sekarang yang namanya, kalau dulu ketika saya mimpin di RSPD itu di Wonosobo itu hanya ada dua studio, yaitu Radio Siaran Pemerintah Daerah dan Radio Purnama City yang ada di Longkrang itu. Tapi kalau sekarang
itu jumlah studio kan banyak di Wonosobo. Kalau nggak salah ada 7 ya. Iya. Ya, jadi Pesona, kemudian RPS masih, ada Kusuma, kemudian ya Citra, kemudian ada itu yang Padangi Jagat yang miliknya maaf ya, yang Nasrani itu, Oh, iya. kemudian Kusuma, kemudian ada lagi yang di Kalikajar itu. Iya. Kalau nggak salah ada 7. Sehingga kalau income kita itu mengandalkan dari income dari iklan itu tidak mencukupi. Nek zaman ini saya mungkin bisa, karena katakanlah kue atau roti ya, itu kan hanya dibagi 2, yaitu radio pemerintah daerah dan radio Purnama Sidi, gitu. Ya. Tapi sekarang Udah banyak. dibagi 7 itu, sehingga wajar kiranya kalau tidak ada bantuan, ya. Itu ya saya kira ya kurang gitulah, sehingga pemerintah itu dalam hal ini pemerintah daerah juga tidak tego mungkin ya, juga membantu antara lain berupa sarana dan prasarananya, misalnya mesin-mesin pemancar, kemudian juga yang ada di studio, meja-meja dan sebagainya itu ya, itu itu mengenai masalah sedikit sejarah pendirian Pesona yang tadinya RPD, dan juga mengenai sejarah lokasi yang berpindah-pindah, yang awalnya di rumah dinas Bupati belakang, kemudian rumah dinas di muka, kemudian di Jalan Sindoro itu, yang sekarang pindah di Pesona. Itu monggo, apalagi yang perlu saya sampaikan sepanjang saya bisa saya sampaikan. Mari dengan disamping dek, mari diminum. Selanjutnya mungkin tujuan kedepannya adalah visi misi Pesona FM itu yang mungkin jenengan tahu apa? Ya saya kira melanjutkan dari ini pendirian RSPD dulu. Jadi sebagai media komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Tapi sekali lagi itu kan tidak hanya untuk komunikasi saja, tapi juga sarana hiburan. Makanya di RSPD kan, di Pesona kan juga sekarang tidak hanya mau berita rock, tapi juga ada sarana hiburannya. Misalnya adanya pemutaran lagu-lagu juga macam-macam. Ada dangdut, ada barat, ada campur sari dan sebagainya. Kemudian kita juga sering siaran secara online, misalnya tentang kesehatan dengan mengundang dokter dari rumah sakit kan ada sering. Kemudian mengenai mungkin Pak Bupati yang mengenai coffee morning itu ya sering kan juga disiarkan. Ya itu. Kemudian ketika kemarin Pak Presiden ke Kalikajar kan juga kita juga menyiarkan. Saya rasa sudah cukup informasinya sudah diberikan. Terima kasih banyak atas waktu serta informasi yang sudah diberikan. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.